Lo data itu kamu minta data lagi itu Bukan, tadi Mazmur kamu 69. bilang Mazmur Sebentar, itu Mazmur 69 ayat 5 itu data bukan? Taurat. Lah kamu minta data, sekarang gue bingung. Kamu tadi bilang, coba dengar dulu saya ngomong. Tadi kamu bilang kalau Mazmur itu katanya disebut Taurat. Yang ngomong itu siapa? Datanya Oh iya, dari ini mana Yesus, gitu. Yesus. Makanya Bang, bentar dulu. Biarin gue cari. Tadi kan terpotong gara-gara mulut kalian ngomong terus. Ini gue lagi nyari Ayo, tadi. silakan, Nah iya. silakan. Ini di depan gue nih. Gue lagi nyari di depan nih. Tunggu. Iya, bentar. Gue lagi nyari, Bang. Nah. Hmm. Ini bos, datanya bos. Sudahlah, aku bantuin aja bos. Nih datanya. Tuh bos, tuh. Ya, coba, Tuh. Gue nggak hafal. Tuh. Coba tuh berapa tuh? Lukas berapa tuh? 24 ayat 44. Tar. Oh, sebab apa? Harus terpenuhi semua apa yang tertulis tentangku di kitab. Oh, bukan itu. Ada lagi yang lebih spesifik. Itu bukan itu. Ada lagi yang lebih spesifik. Itu kan masih terlalu umum itu. Ada. Sebab ada yang, tertulis di dalam ayat Taurat. itu Bang Niklas malah menjelaskan Taurat dengan Mazmur beda. Taurat Ya, punyanya iya. Musa, Mazmur. Memang bukan itu. Memang bukan itu yang gue maksud. Memang bukan itu yang gue maksud, Pak. Jaringan yang merah terus. Ya memang gue nggak hafal ayatnya. Gue mesti nyari. Pantes Kan di kalian kan Rion, pantes kau di DO jadi pendeta. apa gimana? Pantes Gimana? kau di DO jadi pendeta. Bro, gue nggak pernah sekolah pendeta. Gue bukan kayak nama sekolah SMA ngaku S3. Ya udah carilah. Enggak, lu data jangan tuh. kayak gitu, Bang. Nggak pernah. Gue nggak pernah sekolah STT pun nggak pernah, Pak. Ya carilah data bawel. Nggak usah buat isu-isu seperti itu, bro. Kamu membuat ditinggi-tinggikan seakan-akan gue pendeta. Lu hina-hina, kan maksudmu gitu kan? Yang seperti itu, bro. Gue nggak pernah sekolah pendeta. Kami menghargai kalau Sekolah ada STT, pendeta, sorry, bukan ya. sekolah pendeta, bukan sekolah pendeta, sekolah STT yang benar. Kami menghargai kalau ada pendeta, nggak ada kami hina. Bullshit kalian tuh menghargain shit kalian tuh. Enggak, Jangan masalahnya bullshit gini. Sekarang ini Yon banyak Kristen ngamuk, ini bos? ngaku Bullshit pendeta. kalian itu. Ngamuk-ngamuk aja dari tadi. Setan kalian. Jangan ngamuk lah bos. Enggak, gue gak ngamuk, itu memang cara gue ngomong kok, bukan ngamuk gue. Cuma ngomong shit doang kok. Apa kabar gurumu Yon? Diam lu ngomong guru gue tuh kayak temenmu. Maksudnya guruku siapa maksudmu? Siapa itu Romo apa pendeta apa itu? Jangan ngomong gitu. Hah? Apa kabar Romo gitu dong? Iya, Apa siapa kabar itu? gurumu kayak ke temen lu. Ya udah, siapa? Apa kabarnya dia? Baik, Romo baik, sehat deh. Baik. Oh, Romo Aldo. Itu Bukan, kan Bro. Aldo itu bukan Romo, bro. Romo Aldo dia musuh dia malah kalau Romo Aldo. bukan musuh, bro. Tapi memang beda pandangan. Dia kan yang mengatakan Adam itu bukan kitab apa kisah Adam itu dongeng. Makanya dia bukan makanya Romo, dia di maksud ente anatema. gimana? Apa? Bukan dia bukan Romo, dasar ente bilang kayak gitu apa? Dia ada bukti kok. Gua ada anatemanya kok. Nggak fokuslah kembali ke tadi. Bukan Romo itu kan status kan. Iya, Balik sudah di lagi ke anatema. Romo itu Romo itu profesi atau apa sih? Gelar atau apa? Status mengajar. Romo presbiter namanya. Syarat disebut Romo apa? Harus apa dulu? Harus ditabiskan. Nah, Romualdo udah ditasbihkan nggak? Udah, cuman dia di anatema berarti dia dicopot. Romo. Dicopot.
Udah dicopot karena pengajarannya nggak benar. Yuk balik ke tadi ke Kalau pembahasan di tadi aja. Jangan kemana-mana. Kalau di dulu. ortodoks itu begitu bro, kalau ada orang-orang pengajarnya nggak benar itu langsung ditarik. Kalau di Islam kan nggak ada kan kayak gitu-gitu. Ada nggak kayak gitu? Iya, Bang? iya, balik Nggak ada. lagi ke pasal tadi aja lah. Jangan kemana-mana dulu, ntar lupa. Iya, lagi. gue nyari bang, gue lagi nyari. Itu kan Ya, text monggo. time. Yes. Iya, gue lagi nyari. Ya kalau nggak Oke, dapat oke. sekarang gimana? Ya udah apa-apa. Ya Biar aja udah. besok gitu lah lusa. Ya, Kalau nggak ketemu saya harus sampaikan besok, gitu, nggak gampang. harus. Iya. Nggak ada, pokoknya ada di situ. Di dalam di Yesus pun menyebut kitab-kitab Mazmur pun disebut Taurat. Ada, cuman gue lupa aja. Gue nggak hafal ayat itu pak. Titik. Dan nggak ada beban gue pembuktian untuk nyariin itu ayat, tapi ada itu di Alkitab. Jangan bohong bro, ini ada buktinya bro nih. Katanya gini bro, ini kata Google ya bro ya. Sorry, Nggak, bang, sorry, gue sorry. bukan orang Islam bro. Gue dulu jangan ngomong-ngomong Enggak, bohong-bohong kayak gitu. Gue bukan orang Islam. Udah nggak usah bawa Islam dulu ini bro, bawa Jangan Google aja kayak kita. Tuh, kitab Mazmur terdapat dalam Alkitab Ibrani, tetapi bukan bagian dari Taurat tuh bro. Bu, itu kan Google bener. Gue udah bilang itu betul. Cuman Yesus kerap kali menyebut Mazmur itu pun Taurat. Kitab Nabi-Nabi pun Taurat. Lu mau ngomong apa? Memang kebiasaannya begitu kok. Ada itu, ada. Ayatnya aja belum gue temuin. Ya udah bro, Itu teks. pernyataan satu rabi Yahudi aja bro yang mengatakan bahwa Mazmur itu Taurat juga. Satu rabi aja bro, coba bro. Lah, Yesus itu apa? Ya mana ayatnya kan nggak ada tadi. Ya udah dari rabi Ya, aja. Kalau nggak dapat dari Yesus, dari rabi aja nggak apa-apa. Lah, Yesus itu siapa? Kan bukan cuma Yesus rabi itu siapa? menurut ente bro, gimana sih? Apa? Apa? Dia kan bukan cuma rabi menurut ente. Malah lebih lagi kan? Ya makanya ayatnya kan Gimana? nggak ada. Apalagi Rabi lain apalagi lah. lu cuma ngambil apa tulisan Rabi Gembel. Rabi sekarang kan Rabi Gembel. Siapa tuh contohnya Sandiagawan gitu? Oh, siapa? Saya Sandiaga apa? Gaon Gaon gitu gitu. contohnya. Itu gembel. Kenapa? Dia nggak pernah ketemu bait Allah. Ajar. Memang gembel kok. Saida Gaon apa sih Saida Gaon itu di mana sih? Apa nama? Sandiaga Gaon. Bambang Nursena Iya. bukan? Lah kok Babang Nursena sih? Kalau ngomong itu nggak benar. Ya memang dia nggak pernah masuk ke bait Allah kok. Siapa? Maimonides. Mana pernah masuk bait Allah? Mendingan Yudas Iskariot pernah kencing berak di bait Allah. Kalau ada WC di situ pernah berak itu Yudas. Mereka itu kan nggak pernah ke bait Allah. Makanya itulah gue bilang parameter gembel itu di situ. Lu lebih percaya sama Tovia Singer yang masih di angan-angan ketemu bait Allah. Rasul Paulus lu hina-hina kan bego. Itu siapa? Topia Singer, penyanyi apa? Adlan? Nggak tahu gua. Udah dapat belum datanya? Nggak ada Belum, yang ngerti-ngerti, belum. ya? Belum. Tanya yang lain Bang Salam nggak dapat. Gua nggak dia, hafal Bang. gua ayatnya, sorry bang. Sorry gua nggak hafal, gua mesti nyari tuh pak. Ya udah besok kalau infoin deh gitu. Enggak, gua juga habis ini gua nggak harus nyari juga. Kalau gue inget aja gue nyari. Jadi ini bukan PR buat gua. Enggak, Ya. bunyinya itu Yesus berkata itu mazmur atau pujian atau pakai bahasa-bahasa perumpamaan. bro. Mazmur. Gini. Yesus ngomong ada tertulis di dalam Taurat, tapi yang dia kutip kitab Mazmur. Ada kayak gitu. Sebab Taurat ada ngomong kayak gitu ada. Tapi apa redaksi katanya itu gue lupa. Cuman dia ngomongnya begitu. Bukannya ada tertulis kau harus menyembah Bapak gitu, bukan? Oh, jelas lu kalau ngomong. Lagi ngomong tentang Taurat kok. Bapak-bapak nggak gitu. Kalau ngomong tuh jelas aja bang, Ciluk Bak. Jangan mau ngelawak aja kerjaan lu. Ya kan ini lagi Lu tadi kan mau ngelawak kan, cuman nggak lucu kan. Urusan lagi nggak jelas ini Reol. Gue tadi udah bilang itu nggak ada ngomong bapak-bapak, kita lagi ngomong Taurat. Kenapa lu langsung ke bapak? Kan kamu mau ngelucu kan ceritanya. Sudah Bang Salam, dia belum dapat. Coba cari yang lain Bang, pertanyaannya Bang. Biar dia bahagia. Ya mau Oh, ditanya apa pertanyaannya lagi dicari, itu aja gue yang belum mau dapet nanya. ya, Bang. Gue dong sekarang nanya. Gantian dong, gue nanya.
Sekarang saya tanya sama kamu, siapapun yang mau jawab, siapapun mau jawab. Isa itu kan diserupakan. Entah siapapun itu yang menggantikan, nggak gue tanya namanya. Ya memang kalian juga nggak tahu apa kok. Tapi berarti ada mayatnya kan? Mayat ini orang ada kan? Yang diserupakan ini. Ada atau enggak? Gue tanya dulu. Ya terus apa bro? Meong, Kita kok meong sih? makamnya di Gara-gara mana? gue bacaan ini. Apa? Mau minta makamnya gitu? Di mana? Iya, bener atau enggak? Bener atau enggak? Enggak, sebentar dulu. Bener atau enggak? Yang namanya orang mati ya pasti ada lah bro. Nah, iya. Iya, arkeolognya di mana? Pernah nggak ditemukan sejarahnya? Karena kalau di dalam Alkitab kami pun itu disebut kuburnya kosong. Yohanes 20 ayat 13 ya. Dicuri orang gitu. Ya, kita fokus dulu, bro. Jangan bahas Alkitab. Kalau kitab Injil itu kan jelas gini, Nevlos. Kitab Injil itu kan jelas mengatakan Yesus itu disalib. Justru Pak, sebenarnya kita itu nggak perlu berspekulasi bahwa kitab saya ini, kitab yang saya pegang ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu memang harus dinyatakan Yesus disalib. Itulah kenapa ada Anisa 157. Anisa 157 ini udah pernah berkali-kali gue omongin. Anisa 157 itu adalah bentuk negasi dari kitab yang kami pegang. Justru karena di kitab kami ini mengatakan Yesus itu disalib, makanya Anisa 157 mengatakan dia tidak disalib. Nah, kok adalah koplak. Kalau di kitab Injil yang kami pegang ini pun yang di Tenggara itu ada diubah-ubah, mengatakan Yesus pun tidak disalib, melainkan diserupakan. Kalau seperti itu, Anisa 157 jadi tidak berguna, Pak. Justru Anisa 157 itu bentuk penegasian. Nah, yang terjadi di selama ini di mulai perdebatan, kalian itu kan karena tidak ada data kalian, Anisa 157 itu hanya murni imani saja. Kitab orang kalian hancur-hancurin. Kan kalian kan cuma modal imani saja itu Anisa 157. Bukan gitu. Benar nggak Bang Nevos? Jangankan tuduhan jangankan orang diserupakan ya bos ya, soal catatan sejarahnya, pemakamnya bos. Fatimah Az-Zahra aja bos, istrinya Ali bin Abi Thalib bos. Itu masih perdebatan bos di mana makamnya. Nggak ada yang tahu bos. Jadi jangankan orang yang nggak penting itu bos. Gitu loh. Itu pertanyaan yang nggak penting sebenarnya. Ini nggak direspon sama pernyataan gua sama lo. Yang gue bilang, yang terjadi usaha-usaha yang dilakukan sama uclim polemikus ini, nggak semua yang muslim gue bilang. Makanya kenapa gue pakai istilah uclim, karena itu nggak merujuk pada muslim. Kan gitu. sudah Kenapa gue sebut uclim tadi Simon dari Kineri. Cilukba, kamu diem dulu. Kok sudah dijawab? Orang gue baru ngomong sekarang kok sudah dijawab tadi. Jawabannya Simon dari Kineri. Bukan. Udah, Jangan kayak gitu, Simon dari Kirene itu bang. Ulama kalian pun nggak pernah ada yang nyebut itu. Kalian itu kalau menurut perawi itu Anas itu ngomong itu namanya sarjis, Pak. Kata sarjis tidak pernah satupun dari mulut kalian mengatakan keluar nama sarjis. Udah skip aja. Yang tadi aja tuntutan inti apa maksudnya? Nah ini makanya jangan dulu ke situ. Makanya ini bukan tuntutan. Ini bukan tuntutan, bro. Dan ini bukan pertanyaan. Yang dilakukan teman-teman polemikus seperti model-modelnya si Kainama, kan model-model polemikus tuh yang akunya S3 padahal SMA aja belum tahu kita lulus atau enggak. Dia mau mencoba mengatakan, Adirion, di Alkitab kamu ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun mengatakan Yesus tidak disalib. Kan begitu. Nah, kalau di kitab saya ini Yesus itu tidak disalib juga. Untuk apa ada Anisa 157? Justru Anisa 157 itu menegasikan penyaliban. Bukan Yesus yang disalib, melainkan orang lain. Makanya tadi di Galatia itu loh tadi udah diganti terjemahnya, digantung di tiang kayu. Berarti betul nggak ada penyaliban. Nah, kau Bro, kalau memang tidak disalib yang ada digantung, Anisa 157 akan dia tidak digantung melainkan diserupakan. Kan gitu. Enggak gini loh. Wama kotalhu wama solabuhu itu salib, Pak.
Sholabuhu itu ya disalib. Enggak, itu Iya, salib. Terus dikorbankan. apa, bro? Enggak, aku belum nangkep, bro. Maksudnya Ada apa sih? disalib Aku di belum situ. nangkep. Gini loh, gue tuh nggak nanya, jadi gue mau ngasih poin sama kamu. Karena kita orang-orang, Ya, sekarang karena gini, orang-orang saya mau Islam nanya. ini, Tadi sebentar lu bang. biar cepet gitu loh, biar cepet. Terus Nggak, kalau kamu mau cepet jangan di sini. Ini kan lagi diskusi kan nggak cepet pak. Ini kan text time. Maksudnya biar cepet langsung ke Iya, sasaran kayak gitu. tergantung bilang bahwa Daya kita tangkap lihat Nevros itu kan tidak mungkin ada. lambat. Daya tangkap kamu mungkin lambat. Ya bukan berarti gue ini muter-muter. Tergantung dong daya tangkapnya cepat atau enggak. Nah mungkin Nevros Ya, lambat ya. daya tangkapnya. Gue ulangin lagi. ya Jadi ulangi. usaha yang dilakukan teman-teman Islam sekarang ini yang polemikus, ucrim polemikus ini adalah menghancurkan kitab orang. Itulah yang dilakukan sama kayak nama kemarin. Dia tidak mengsounding tentang masalah di kitabnya, tentang penyerupaan. Fakta yang terjadi itu bukan penyalipan ya di An-Nisa 157 itu. An-Nisa 157 itu yang terjadi fakta penyerupaan, bukan penyalipan. Penyalipan tuh nggak ada. Penyalipan itu nggak Ya, ada, memang. yang ada penyerupaan. Yang ada penyerupaan. Nah, itu yang harusnya dibuktikan teman-teman Islam. Yang terjadi nggak begitu. Yang terjadi justru penyanggahan penyalipan. Dia nggak membuktikan penyerupaannya, dia nggak menyebutkan, nggak peduli tentang penyerupaannya. Kan mulut kalian kan suka ngomong, oh kami nggak peduli siapapun itu, padahal itu yang terjadi penyerupaan. Kayaknya ente salah, bos, menarasikannya, bos. Serius, bos. Karena gini ya, bos ya. Kan kayaknya Di dalam surah An-Nisa itu kan fokus membahas bahwa tidak ada penyaliban dan tidak ada pembunuhan terhadap Isa. Itu ya, bos ya. iya, Tidak itu kan ada. penegasian, benar kan? Walau silakan Iya, Iya penegasian. benar. Nah, Tapi yang ada apa? lalu, Yang ada apa? lalu kayak nama. Enggak, Ustadz sebentar dulu. Kainama, Yang ada apa? Yang ada apa? penyerupaan. Nah itu, nah harusnya penyerupaan itu yang kalian buktikan. Kalau tidak, gini loh, kalian membuktikan yang tidak ada kan? Berarti kalau yang kalian kerjakan, dek penyalipan tuh nggak ada. Terus kamu membuktikan yang nggak ada ini kan bukan? Yang kamu buktikan tuh yang ada. Yang ada apa dek? Penyerupaan. Yang harus kalian buktikan penyerupaan ini. Gini. Nah jangan gini-gini, bener atau enggak? Bener atau enggak? Jangan gini-gini gini. Kamu mau lari kan? Kalau memang Gini, fakta. Bos. Budak Angon, taruh dulu, Budak Angon, kamu diem dulu. Ada. Saya belum, Iya. kamu diem dulu. Oh, takut, Baru ya. masuk. Oh, takut, Ada sudah silakan. juga. Yang lain dulu kalau takut sama saya nggak apa. Silakan yang lain. Udah mute. Budak Angon, Takut. mute. Silakan, yang lain dulu. Nggak Takut mungkin, ya. nggak mungkin gue takut. Cuman jangan dirusuhi. Itu, bos. Itu nanggung, bos. Gini, bos. Dua agama. Gue lagi ngomong sama Dua- Nepros. Bentar dulu, mendingan gue ngomong sama Nepros aja deh. Kalian diem dulu semua. Dua agama ini juga tidak ada dituntut untuk pembuktian, bos. Nanggung, bos, kalau ke Yudas doang. Segini aja dua agama mengakui Adam, bos. Yudas? Sekarang mana, bos, bukti Adam itu ada? Gimana, Enggak, nggak bos? usah ngomong itu. Itu nggak usah PR ngomong itu. berdua itu. Bukan, bos, itu salah satu contoh. Itu Loh, PR kok berdua kamu mau juga. tos-tosan nggak? Kita lari ngomong ini dulu. Bukan, bos. Artinya Kok jadi nggak ada ke Adam? tuntutan pembuktian. Nggak jadi tuntutan pembuktian itu, bos. Penyerupaan memang nggak ada, bos, buktinya. Gimana? Bukan. Itu kan apa? Enggak tentang penyerupaan ini loh. Iya, tentang penyerupaan ini nggak ada buktinya, bos. Itu masuk dalam wilayah yang imanen aja sifatnya. Karena begini, bos, kalau memang keharusan untuk membuktikan bahwa penyerupaan itu ada, keharusan ya penyerupaan itu ada, maka Adam juga harus ada, bos, buktinya. Bahkan seluruh ayat juga harus ada buktinya. Gimana cara buktiinnya, bos? Nggak bisa. Gini. Adam Gimana? itu bukan Sayang, peristiwa kamu nggak boleh sejarah. ngomong Bentar di dulu, Nepros, bentar. ya? Bedanya gini, Bang Nepros, bentar. Teman-teman dengar dulu, Bang. Biarin gua sama Nepros aja dulu. Bedanya dengan Adam itu bukan peristiwa sejarah. Itu tuh bentuk supranatural, Pak. Ya, tentang nama masalah Isa ini, penyalipan ini ngomongin peristiwa sejarah, Pak. Penciptaan bumi ini bukan sejarah. Dia bukan peristiwa Saya nggak sejarah. boleh ngomong deh ya. Saya nggak boleh Belum, jabat Bang. deh ya. Oh, belum. Belum, Kasihan karena kan juga kamu ya. kan baru datang. Takut ya. Bukan takut. Oh, dari tadi saya Kamu udah siapa ngomong. sih? Kamu siapa sih? Emang menakutkan. Bukan Sok takut, lanjut bukan dulu. Jangan tahu tuh sok biasa aja biasa. Keadaan Kang Neplos lanjutkan Kang Neplos. Takut ya sama Pak Amon. Sok lanjut. Ya udah, kalau kamu merasa saya takut, kamu ke bawah aja. Yaudah, kalau saya jalan Kamu turun ya, dadah. Saya bicara ya. Jangan. bicara nih. Enggak, Ente ini pura-pura nggak kenal, jangan gitu, bos. gue lagi ngomong sama Nepros. Gue lagi ngomong sama Nepros. Enggak, tadi kamu bilang siap aja Sukrim yang berani mau jawab gitu kan. Di sini saya nggak pernah batasin. Amon diam dulu, kayak ketakutan, makanya saya mau diam. Dia kalau ngomong kayak guru BP. Coba ngomong.
Oke, baik. Gini teman-teman, ketika beliau mempertanyakan kepada kita harus ada bahwa mayat yang terjadi karena pertama mayat tersebut diangkat, kemudian harus ada mayat kan yang diserupakan. Padahal kalau tren dalam Islam jadi kewajiban dan kelayakan Tuhan membela hamba yang Dia kasihinya. Coba deh, ketika Anda meyakini bahwa Nabi Musa diselamatkan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara Allah menyuruh Nabi Musa untuk membelah laut. Itulah tren Allah menyelamatkan hamba kesayangannya. Kami konsisten deh. Ya. Nah, maka ketika ada makhluk Tuhan yang kemudian kami sebut dia Nabi Allah, Rasul Allah, Nabi Isa, Allah selamatkan dia dengan cara apa? Dengan tidak disalib dan tidak dibunuhnya. Dengan cara apa? Allah memberikan dia bahwa diserupakannya dia. Kalau kamu merasakan bahwa kamu melihat ada yang disalib, berarti benar dong Quran. Terjadi penyaliban, terjadi pembunuhan di mata kalian. Tetapi Allah kemudian menyelamatkan dia. Ada meyakini bahwa membenarkan bahwa cara Tuhan menyelamatkan hamba, ada mengakuinya juga. Nabi Musa diantaranya, Nabi Ibrahim diantaranya. Kalau kami ya ada di dalamnya. Kalau antum nggak percaya atau tidak saya nggak tahu dah. Ibrahim ketika dibakar diselamatkan. Orang yang kecil David kan mampu mengalahkan orang yang besar, badan besar. Orang yang ditinggalkan oleh anak-anak istrinya, Nabi Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Ini trik Allah, kebiasaan Allah dan hak Allah untuk kemudian menyelamatkan. Nah, ketika dicerita dalam Nabi, jadi demikian sebenarnya. Adapun ada menuntut kepada kami harus jelas siapa yang terbun segala macam, itu di luar kawasan. Sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah, berkatakan Nabi tadi, sesuatu yang tidak penting. Yang penting di hadapan Allah bahwa nabinya, kekasihnya terselamatkan. Itu yang kami pikirkan deh. Itu yang kami kemudian salut dengan kebijakan Tuhan, kebijakan Allah. Adek jujur mengakui ada keselamatan Tuhan saat yang lalu, tapi ketika baginda Isa, antum nggak mau harus dibunuh. Kenapa sih ingin banget kalau Nabi orang kekasih Tuhan harus dibunuh gitu kan? Kok nafsu banget? Kan pertanyaan jadinya. Itu dulu mungkin teman-teman. Ya, jadi cara Allah, trik Allah, kebiasaan untuk menyelamatkan manusia pilihannya. Itu yang saya suka dengan cara-cara Allah. Termasuk Nabi Muhammad. Tidak sedikit orangnya ingin membunuh dia, tapi apa yang diselamatkan dan dia mampu menjadi seorang pemimpin. Orang-orang Yahudi Nasrani dikacangin oleh beliau. Itu yang saya tahu deh. Itulah Allah membuktikan bahwa nabinya, orang kasihnya untuk dijaga dan dipelihara. Walaupun ada juga cerita para nabi dibunuh, ada. Maka Nabi itu sampai 1.200. Silakan lanjut. Berarti Allah memilih-milih. Ada nabi yang dibiarkan dibunuh, ada yang nabi yang nggak dibiarkan bunuh gitu. Kan alasan Isa diserupakan. Bentar lu Bang Budak Angon. Tadi kan alasan yang Bang Budak Angon bilang Isa itu kenapa diselamatkan? Ya karena dia menyayangi, kan kira-kira begitu. Benar atau betul. Nah, kenapa Yahya matinya nggak di mengenaskan? Kenapa Zakaria matinya mengenaskan? Kenapa? Secara umum trik Allah memelihara hambanya kan, kekasihnya kan. Tetapi ada juga yang dibunuhnya. Apa ya mungkin mengikuti kehendak orang kafir kan? Saya benarkan itu. Tetapi apakah mereka mati kata Quran? Coba saya tanyakan. Berarti rumus dia mati nggak? Gini Bang, rumus kamu yang mengatakan kalau Isa itu diselamatkan karena dia menyayangi Isa, berarti tidak teruji. Rupanya Allah tidak mengasihi Nabi Yahya dan tidak mengasihi Nabi Zakaria. Padahal di dalam ayat Quran jelas Allah tidak membeda-bedakan nabi-nabinya. Kan jelas kayak gini. Justru itu deh, ini yang ada belum tangkap. Kan saya bilang tadi, saya di akhir kalimat saya tidak keseluruhannya. Saya benarkan kan. Tetapi ketika Allah kemudian menyelamatkan ini hamba, ini juga udah kebiasaan Tuhan, kelayakan Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi manusia ini kan. Kenapa kan betul dong saya memberikan contoh Nabi Musa, saya memberikan contoh Nabi Nuh, kan begitu kan? Benar juga dong saya berkata. Nah, ketika ada orang yang dibunuh juga, sekali lagi orang yang terbunuh jalan Allah itu mereka tidaklah mati dan mereka udah masuk surga. Orang-orang yang berjuang jalan Rasulullah, contoh-contoh deh. Maaf ya, biar ada paham. Orang yang berperang di jalan Rasulullah bersama Rasulullah. Saya nggak menantang nanya masuk surga atau tidak masuk surga. Ya, itu bukan dalam spekulasi saya itu. Ya, yang saya tanya, makanya saya kan memberikan pertanyaan ketika ada trik Allah. Nabi Yahya itu disayangi nggak? Allah disayangi itu, tapi ketika dia dimatikan oleh Allah sebagai ini, bentuk apa dari tegar terbuka orang-orang musuh Allah, orang Yahudi Nasrani. Jadi dia Iya. Kenapa dibiarkan? Ketika saya mengatakan Isa disayang oleh Allah kemudian sesuatu yang boleh, itu biasanya kan jelas dari kalimat saya. Kenapa nggak dibeda-bedain kasih sayangnya? Ayo.
Kenapa dibeda-bedain? Isa diselamatin, kenapa Yahya nggak diselamatin? Betul. Maka dengerin kalimat saya. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, jangan berharap bahwa kita ketika berperang kemudian kita selamat semua. Enggak. Ada yang harus terbunuh dan dibunuh. Al-Quran mengatakan orang-orang yang terbunuh atau dibunuh di jalan Allah itulah orang surga. Nah, Kan keselamatan kan yang diharapkan. Berarti narasi Isa itu diselamatkan karena Allah menyayanginya itu hancur lebur. Loh kok hancur? Saya menggunakan Nabi Musa diselamatkan, Nabi Ibrahim diselamatkan, itu kalau secara umum. Tetapi ketika ada pembagian yang juga umum dan secara khusus, kamu mendapat dari mana itu pembagian secara umum dan secara khusus? Ya Allah yang menjelaskan kepada kami. Allah yang menjelaskan itu cara-cara Allah kemudian menjadi pembelajaran bagi kami. Jangan merasa kita di jalan Allah kemudian kita tidak mati. Neplos berjuang jalan Allah, saya berjuang jalan Allah gitu kan. Tidak menjamin bahwa saya akan diselamatkan oleh Allah. Bisa jadi ada yang ngebunuh saya gitu kan. Saya kemudian dimulai kami itu tidak masalah. Itu bukan ranah omongan saya. Itu bukan iya, makanya saya ngasih penjelasan kepada Derion bahwasanya ada cara Allah yang kami lihat di sini dan ini tertulis bahwa Nabi kami diselamatkan dengan cara apa? Dengan diserupakan dan hari diangkat, gitu kan? Kenapa diselamatkan? Kan diangkat untuk kemudian dibalikin lagi kepada kalian, karena kalian sekarang punya bukan Tuhan Itu kan dengan cara. Pertanyaan saya, kenapa diangkat? Kenapa diselamatkan? Iya, itu cara Allah kemudian nanti dia akan membalikan kalian. Ini ujian bagi kita semua. Ada yang mempertahankan Tuhan yang bukan Tuhan, ditegur oleh kami, ditegur oleh Allah. Jawabannya, jawaban guru BP tadi ngomong kayaknya udah kayak sekarang kayak guru BP. Tuhan jadinya, jangan kayak gitu bang. Kok nggak boleh? Ini kan Tuhan loh. Gimana? Jawabannya kayak guru BP. Memang guru BP, saya udah 10 tahun jadi guru BP deh. Kamu ini gimana sih? Jangan takut. Yang jelas salah satu narasi yang kami miliki begitu. Ada track cara Allah kemudian menyelamatkan hambanya yang dikasihnya. Ada juga cara-cara kemudian. Nah, salah satu cara untuk Nabi Isa itu kemudian diselamatkannya. Ketika tidak ditulis bagaimana dia bla bla dan segala macamnya, itu suatu yang tidak penting. Yang penting bagi kami, begitulah keimanan. Benar katakan Meplos. Ranah keimanan dibahas di sini. Nabi Adam di mana matinya? Apakah perlu dicari? Ya, bahkan tadi jangan kan Nabi orang-orang kok selalu ngomongnya ke Adam sih. Saya nggak nanya tentang Adam yang deket-deket aja. Iya, saya mengomentari kacamata Nepos tadi. Bahwa sesuatu yang hadir adanya dipikir begitu, saya ingatkan lagi. Jadi kemit semua. Iya, sebenarnya pertanyaan Adrian itu logis. Cek, dengeran nggak suara saya? Cek. Ada suara saya? Nggak kedengeran ya? Nggak dengar. Ya. Kecil ya? Udah mantap. Oke. Iya, pertanyaan Adrian itu logis. Kalau memang ada polemik Isa tidak disaripkan, lalu penjelasannya seperti apa gitu. Kalau misalkan Bible itu dikatakan palsu, yang asli mana? Itu kan logis, karena apa? Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, kan begitu kan? Logis. Makanya saya setuju sama Adrian, itu polemik karena tidak semua Islam punya pandangan seperti itu. Termasuk menurut saya tafsir Ibnu Katsir, meskipun itu tafsir tertua dan banyak diyakini mayoritas, itu tetap polemik. Kenapa? Karena dasar yang menyatakan bahwa Isa itu diserupakan dengan Yudas itu dasarnya dari Israiliyat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Menurut saya itu juga polemik. Al-Quran itu tidak boleh ada yang namanya tafsir tunggal, nggak boleh di situ. Kalau saya lebih memahami bahwa Yesus itu disalib, tapi dia tidak mati, gitu. Jadi ayat yang mengatakan bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, saya lebih prefer mengartikannya dia tidak mati disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu itu dia tidak mati disalib ketimbang dia tidak disalib. Karena itu menurut saya melawan fakta sejarah gitu. Kalau diserupakan gimana, Kang? Kata di sana ada kalimat diserupakan, itu gimana penjelasannya? Ya, kalau Anda itu makanya baca sampai ayat akhir. Wa ma qataluhu yakina. Yang diserupakan itu kematiannya, bahwa para penjagalnya ini, ya, orang-orang Romawi ini tidak yakin Yesus itu mati.
wa ma qataluhu yakina, itu kan ada penjelasan di akhir itu bahwa yang diserupakan adalah kematiannya gitu. Jadi bukan diserupakan orangnya, tapi kematiannya diserupakan gitu, seolah-olah dia mati padahal dia belum mati gitu. Jadi perbedaan Islam di Kristen itu hanya sebatas kalau Kristen meyakini Yesus itu mati dulu lalu diangkat, Islam meyakini dia tidak mati, dia diangkat begitu. Walaupun saya lebih meyakini bahwa Yesus nggak benar-benar diangkat, ya itu tetap perdebatan lagi itu. Sebentar Bang Eko, bagaimana Anda bisa mengatakan Ibnu Katsir itu ya masih bisa diperdebatkan ya, sedangkan Anda menafsirkan sendiri wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dari mana Anda menafsirkan kalau di situ tidak dibunuh, dia disalib? Sedangkan jelas ayatnya menyebutkan dia tidak dibunuh, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Dari mana Anda mendapatkan pemahaman bahwasanya bukan disalib itu, bukan itu yang dimaksudkan? Dari mana Anda dapat pemahaman itu? Saya mendapat pemahaman itu dari fakta sejarah. Sedangkan Ibnu Katsir mengambil pemahaman itu dari Israiliyat. Lebih kuat sejarah. Sebentar Bang. Ini kan ayat Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, itu firman Allah. Allah yang berfirman demikian. Ketika Anda mengatakan fakta sejarah mana yang Anda jadikan sebagai parameternya? Sejarah yang menyatakan bahwa Yesus disalib itu sangat kuat untuk dibantah. Ya mana sejarah? Coba. Apa? Di mana tertulis sejarah itu? Anda mengkritik Ibnu Katsir, sedangkan Anda sendiri tidak punya referensi dan dasar yang kuat. Loh, saya tanya sekarang Ibnu Katsir ngambil referensi dari mana? Saya tanya Anda, fakta sejarah di mana? Anda buka semua fakta sejarah, bilang Yesus fakta sejarah mana? Anda sebutkan satu. Coba saya tantang Anda bawakan fakta sejarah yang tidak mengatakan Yesus disalib. Anda mengatakan, jadi ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu itu enggak seperti itu, wa ma salabuhu itu, sedangkan Allah mengatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Sedangkan Anda berdalil dengan fakta sejarah. Saya tanya, fakta sejarah Anda itu apa? Ya, nah itu di bawah tuh ada tuh Flavius Josephus. Enggak usah lari kemana-mana. Saya tanya Anda. Nah, itu fakta sejarah Anda apa? Saya tanya. Fakta sejarah Anda apa? Nah, Flavius Josephus itu adalah seorang Yahudi yang menulis di abad pertama. Fakta sejarah Anda Yesus itu tertulis di mana, Bos? Aku tanya. Ini kan ya, kau kan namanya Flavius Josephus yang nulis namanya. Siapa itu? Di mana dia tulis buku itu? Flavius Josephus di mana? Dia orang Yahudi yang menulis di abad pertama. Aku tanya referensimu, Bos, di mana kau baca? Kau kritik Ibnu Katsir, sekarang aku tanya kau. Tadi. Referensimu di mana? Buku apa yang kau baca? Referensi bukan? Saya tadi yang saya omongin tadi referensi bukan? Tadi. Aduh. Al-Quran menyatakan Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Kau bilang, oh enggak, itu bukan begitu yang maksudnya tidak menyalibkan. Kau bantah firman Allah. Saya membantah Ibnu Katsir, bukan membantah firman Allah. Aduh. Gimana tadi kau sebutkan wa ma banyak kok saksi di sini. Kau mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Oh, bukan itu yang dimaksud. Tidaklah mereka membunuh, tidak mereka menyalibkannya. Maksudnya di situ adalah dia matinya itu yang diserupakan adalah kematiannya. Sekarang aku tanya kau, fakta sejarah yang kau jadikan sumber itu apa? Di mana? Tadi saya udah bilang ada Flavius. Apa nama kitabnya? Aku tanya, jangan bentar Bang. Dia nggak bikin kitab, Bang. Itu namanya namanya. Aduh. Itu bukan kitab, Bang. Orang dulu kembali ke sana. Nemuin yang namanya. Di mana kau baca itu? Fakta sejarah di mana kau baca itu? Gini. Kalau ada akta yang menyebutkan itu maksudnya gitu. Ada aktanya enggak gitu loh. Di mana kau baca itu? Fakta sejarah itu di mana kau baca? Aku mau tahu. Lanjut. Sebentar. Jangan cabut dulu kau. Ini aku buka fakta sejarah nih. Aku buka fakta sejarah. Ini dikasih probabilitasnya dulu. Tafsir Ibnu Katsir. Sebentar. Jangan kau ngomong ngaco aja kau kritik Ibnu Katsir, kau sendiri nggak punya pegangan. Sekarang aku pegang Ibnu Katsir. Sekarang aku tanya kau, fakta sejarahmu mana? Buku apa yang kau pegang? Fakta sejarah yang kau bilang fakta sejarah itu? Ayo jawab. Nggak usah ngomong ngaco kau. Al-Quran menyebutkan wa ma qataluhu, jelas ayatnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, jelas ayatnya. Kau bantah ayat ini, terus kau salahkan Ibnu Katsir, kau bilang Israiliyat. Sekarang aku pakai At-Tabari dengan sanadnya. Sekarang kau punya sanad enggak? Coba dibuka dulu biar kita lihat. Coba buka dulu.
Coba dulu buka, aku minta Bang Eko Widodo, aku minta referensimu yang kau mengatakan fakta sejarah. Nah, fakta sejarah itu tertulis di mana? Di buku apa? Aku baca sejarah, aku punya fakta sejarah tentang keislaman di Indonesia. Bukunya buku Api Sejarah karya Mansur Surya Negara. Bang, Buka fakta sejarah. Itu dikatakan tuh wa ikhtilaf wa ahli ta'wil. Ada tulisannya ada namanya Josephus Wikipedia. Jadi Josephus Philapus ini dia tidak menulis kitab, tapi dia menulis cerita di abad pertama tentang sosok Yesus ini. Jadi jangan Wikipedia, ini bos, manuskrip aduh. namanya. Ini namanya manuskrip. Namanya manuskrip. Ya, sedangkan Ibnu Katsir mengutip Israiliyat yang tidak ada manuskripnya. Ini manuskripnya ada di abad pertama. Jadi dia menulis. Aku tanya kau itu di mana, di buku mana itu manuskrip di mana? Ya Anda buka aja ini udah saya buka. Al-Quran berani dilawan sih Kang. Al-Quran itu otomatis lebih benar lah. Gimana sih? Dia lawan dengan fakta sejarah. Ini salah paham. Enggak, dia ini coba suruh diam dulu. Dia nggak punya data. Data saya jelas di sini ada manuskripnya. Dia nggak punya manuskrip. Saya tanya. Ini bukan data ini. Tafsir Tabari bukan data. Gini, manuskrip. Iya, saya Tafsir tanya. Tabari bukan data. Saya tanya. Sebentar dulu. Diam dulu ya. Saya tanya. Manuskrip Ibnu Katsir atau Imam Tabari bahwa Yesus itu tidak disalib mana? Manuskripnya. Saya tanya. Kalau dia nggak punya, berarti data dia lemah. Begitu aja. Ketika Anda melemahkan data Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari, sekarang saya tanya Anda, data Anda apa? Wikipedia? Gila-gila aja kamu. Bukan, Dio, itu kan ada dikatakan waqtilafu ahli ta'wil kan? Kalian ini. Aku tanya dia, mana datanya? Dia baca di mana? Dia buka Wikipedia, bos. Aku buka kitab ini, kitab Tafsir At-Tabari. Ada kitabnya tadi di Wikipedia, ada sumbernya. Di Wikipedia itu kitabnya ada, Bang. Makanya Anda kalau sekolah itu sampai SMA, Bang. Jangan cuma sampai SD, Bang. Kalau Wikipedia itu punya referensi yang bisa kita ambil tuh. Ada referensi di bawah, itu dia menukil dari mana kita bisa lihat itu. Ya, saya ajarin nih. Ya, lanjut. Gila kau. Sebentar, aku sholat dulu. Oke, gini ya. Ya, salah probabilitasnya jangan sampai ke framing bahwa menolak Al-Quran ya, seperti itu. Gini. Tapi bahaya loh kan sekarang Al-Quran yang ada tertera seperti itu, kemudian kita berusaha untuk bahkan menolak orang-orang yang mereka adalah orang ahli di dalamnya, kemudian seakan-akan kita lebih benar dengan Quran yang itu apa versi Ibnu Katsir? Sebentar Bang Fanan. Al-Quran itu apa versi Ibnu Katsir aja? Saya tanya. Apakah boleh ada tafsir tunggal bahwa yang paling benar itu ada Ibnu Katsir? Anda sedang menuhankan Ibnu Katsir loh, secara tidak langsung tuh. Gini, saya kasih probabilitas nih. Ayatnya kan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum kan gitu. Tetapi serupa atau diserupakan bagi mereka. Coba saya nanya dulu, terjadi nggak pembunuhan di sana, Kang? Sebentar. Ada kan penyaliban, terjadi kan pembunuhan. Gini, cuman masalahnya Allah di sana sebagai bentuk pertanggungjawaban dirinya kepada makhluknya berdasarkan narasi Kadarion, ya kan? Kemudian Allah menggantikan itu, menyerupakan itu. Yang makanya saya gini, Bang, itu masih sangat matching kan? Ketimbang Anda nyari-nyari berangkat dari sesuatu yang itu membahayakan diri kalian, meragukan Quran, meragukan kebenaran konteks Allah. Coba sebentar, saya tanya. Sebentar. Saya meragukan Quran itu di mana? Saya tanya. Saya meragukan Quran di mana? Tertulis di sana tidak terbunuh, tidak tersalib. Kemudian Anda mengatakan bahwa itu terbunuh dan tersalib. Kan Anda sedang melawan Quran kan? Mereka tidak membunuhnya kok. Makanya aduh, ini dia nggak tahu konteks tapi ngomong saya enak jidat. Saya bilang dia saya tak minimal kami punya pegangan yang kami miliki, yang itu diantaranya. Ini mau dijelasin nggak sih Budak Angon kok ngomong terus ya? Bentar kok. Gini Bang Budak, gini loh. Bang Eko tidak menolak ayat Al-Quran yang pertama. Kalimat walakin syubbihalahum, Bang Budak Angon meyakini yang diserupakan orangnya. Tetapi kalau Bang Eko yang diserupakan kematiannya, gitu loh, bukan menolak Al-Quran. Kalau yang diserupakan kematiannya, tadi dia ngomong terbunuh loh dia.
Tapi katanya tidak Nah, makanya tuh mati. bang, makanya kupingnya dikorek dulu. Saya bilang yang diserupakan kematiannya kok mati gimana sih? Wa Coba maqataluhu yakina. Wa maqataluhu yakina itu artinya mereka tidak yakin bahwa Yesus itu dibunuh. Itu ayat lahirnya, makanya dibaca ayatnya, Bang. Ayat lahirnya bunyinya begitu. Itu penjelasan di ayat pertamanya yang mengatakan walakin subihalahu. Saya menafsir Al-Quran dengan Al-Quran tuh. Gitu. Saya nggak bawa Israiliyat bahkan. Gitu aja. Ya salah paham Bang Budak. Gini loh, kalimat walakin syubihalahum diserupakan bagi mereka. Bang Budak angon meyakini yang diserupakan adalah orangnya, kan gitu. Kalau Bang Eko meyakininya yang diserupakan adalah kematiannya. Makanya kita kasih 3 probabilitas lah minimal. Coba serupakan kematian kayak gimana, kan jelasin dong. Diserupakan kematian maksudnya gimana? Maksudnya gini nih, contoh Bang Budak angon melindas kucing, terus nggak gerak kucingnya, itu kan serupa mati sama Bang Budak. Tetapi kucing itu hidup, nggak mati. Di pandangan Bang Budak serupa mati dia, itu loh. Seperti itu. Berarti Yesus benar-benar tersalib dan disalib gitu? Nggak bisa, Belum Bang. terjadi kejadian. Kan disalib. Disalib itu orangnya mati. Kalau nggak mati nggak bisa dikatakan disalib. Gini aja, pertanyaannya gini, orang yang digantung, hukum gantung gitu. Gini Pak Bang Budak Angon, orang dihukum gantung, tapi di pertengahan hukum gantung dia dilepaskan, artinya dia tidak mati. Pertanyaan saya, dia dihukum gantung nggak? Kenapa? Sorry. Nih ada orang dihukum gantung. Nah, dia udah diangkat nih naik ke atas. Tapi hanya beberapa detik setelah itu dia dilepas. Yang jadi kasus ini kan, tersangka enggak? Aduh, ada telepon lanjut ada telepon. Penting. Lanjut aja. Ini Bang. Maaf, saya ada telepon. Maaf. Iya. Gini Bang Eko. Bang Eko gini. Ayat itu An-Nisa 157 kalau kita mau lihat ya dari awal, di situ tidak membahas Nabi Isa sedikit pun sebenarnya. Ini ayat sedang membahas mereka yang mengeklaim, bukan membahas Nabi Isanya. Maknanya gini loh. Ketika mereka, saya kemarin ngobrol nih sama Bang Ananias gini loh. Misalnya saya ambil HP-nya Bang Aderion, saya hancurkan sampai jadi bubur. Hancur. Entah gimana caranya Bang Aderion itu menyusun HP itu lagi sampai bisa digenggam dan bisa buat telepon. Misal kita nggak membahas itunya. Kenyataannya ketika saya mengatakan saya telah menghancurkan HP Bang Ade, itu ditentang sama orang. Menghancurkan apanya? Masih digenggam, untuk telepon. Menghancurkan nggak bisa dipakai untuk telepon dan digenggam gitu loh. Untuk saya ayat itu, walakin syubbihalahum, untuk mereka ayat itu bukan membahas kematian dan kebangkitannya Nabi Isa. Ketika di mereka tahunya telah membunuh, buktinya enggak kok, masih ketemu orang, masih ngobrol, itu kan nggak bisa dikatakan membunuh kalau masih ngobrol. Untuk mereka itu loh maksudnya. Iya. Ngerti gua. Ya jadi gini Derion, kalau menurut gua memang tetap ada perbedaan. Di Islam itu dia tidak meyakini Yesus tuh mati. Tapi kalau masalah disalib sulit untuk dibantah. Makanya wa ma qataluhu wa ma salabuhu itu artinya dia tidak mati disalib, bukan dia arti yang menurut saya lebih pas gitu ya. Nah, gini Bang Eko, masalahnya begini, ada nggak dalam catatan sejarah orang yang sudah pernah tersalib tapi masih hidup? Kan gitu dulu tuh, berdasarkan hukum Roma ya. Nah, ini kan tadi kata Syefanan bahwa kita hanya bisa pakai 3 kemungkinan kan, 3 probability kan. Nah, menurut Syefanan, kemungkinan yang paling kuat berdasarkan cara menerjemahkan Al-Quran, menakwil itu, yang mana probability yang paling kuat? Nah, yang diserupakan tuh peristiwanya Bang Nefros. Ini loh, makanya ada orang yang berpendapat Bang Nefros, yang diserupakan itu orangnya diganti orang.
Ada yang berpendapat yang diserupakan kejadiannya, bahwa kejadian itu nggak pernah ada. Oke, terus Yang ketiga yang diserupakan kematiannya. nah Itu sekarang untuk umum. gini, Allah di situ berbicara soal kisah keraguan-raguan mereka atau bicara soal kisah penyaliban? Membantah mereka yang mengaku membunuh. Membantah mereka yang mengaku membunuh Iya, ya. ayat itu nggak membahas Nabi Isa sama Iya. sekali. Gini, ngapain Membantah Allah? orang yang rusakin HP tadi loh. Iya. Bukan, ngapain Allah membawa satu firman yang isinya begini, ngapain Allah membawa satu firman yang isinya itu kisah keraguan-raguan mereka gitu loh. Jadi di Loh, situ kan mereka ada kan ayatnya kan, ragu, Bang dan Neflos. mereka Memang ragu kok di situ. Bang Neflos, Iya, mereka mereka ketika ragu. itu kan ragu, Bang Neflos. ya berarti kan semakin kuat bahwa keraguan-raguan mereka itu terhadap apa dulu? Ternyata mereka ragu terhadap kematian kan, bukan penyaliban kan? Mereka Ya, ragu terhadap kematian Benar, kan? kematian. Ya udah, kalau mereka ragu terhadap kematian, maka yang Allah maksud di sini Isa itu tidak mati. Tetapi kalau hanya bilang tidak mati, bagaimana dengan salibnya? Wa masolabuhunya. Solab Ini iya, PR-nya. Solabu itu Bang Neflos. Antum kalau lihat di surat Yusuf ya, orang yang disalib itu sampai jasadnya dimakan burung. Oke. Ya Terus mimpi Yusuf. Orang itu kalau disalib ya definisinya mati di situ. Bang Neflos dihukumi tembak mati tapi nggak mati. Apa bisa dikatakan Bang Neflos ditembak mati? Kan enggak. nggak gini Syefanan. Kan ada dua ayat. Wama ada dua ini ya, dua keterangan. Wama qataluhu wa masolabu. Oke, wa masolabuhunya, wa maqataluhunya udah selesai. Wa masolabuhunya tiga, ini oke, nih yang Gini, belum Bang PR. Neflos. Bang Paham, Neflos, paham. bentar. Gini, bentar Bang Neflos Anies. itu Gini tiga, loh. Bang Neflos bukan dua. Gini Bang Neflos. Oke, tiga. Katakan Wa ma bentar, Bang Anies. qataluhu wa ma sholabuhu walakin Oke. syubbiha Nah, lahum. tiga ini syubbiha bicara itu soal peristiwa yang terjadi bersamaan atau berbeda berbeda waktu sama ruang. Sama. Tiga hal ini. Sama. Sama kan? Gini Ya loh, Bang udah Neflos. serentak kan kejadiannya kan? Ya, gini, saya kasih contoh ayat. Ya. Wa ma Muhammadan illa rasul. Afa immata au qutil